Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita mulai dengan memahami apa itu ghibah. Dalam Islam, ghibah diartikan sebagai menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Padahal, apa yang kamu sebutkan itu benar adanya. Ini adalah definisi yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kuncinya ada dua. Pertama, membicarakan orang lain. Kedua, apa yang dibicarakan adalah hal yang benar ada pada dirinya. Entah itu tentang fisiknya, perilakunya, aibnya, agamanya, bahkan hal-hal sepele seperti cara berpakaiannya. Dan yang terpenting, orang yang dibicarakan tidak suka jika hal itu disebutkan. Nah, jika yang kita bicarakan itu tidak benar adanya, maka ini bukan lagi ghibah, melainkan lebih parah, yaitu fitnah atau buhtan, yang dosanya jauh lebih besar. Ingat ya, ghibah itu faktanya benar, tapi orangnya tidak suka jika dibicarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang keras ghibah dalam Al-Quran. Mari kita simak firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perbesangka kecurigaan, karena sebagian dari perbesangka itu dosa. Dan janganlah main kari-kari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Subhanallah, perhatikan perumpamaan dalam ayat ini. Allah menggambarkan orang yang berghibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Bayangkan betapa jijiknya kita mendengar perumpamaan itu. Ini menunjukkan betapa besar dan kejinya dosa ghibah di mata Allah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika aku diisrakan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, sedang mereka main kabik-kabik muka dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menggelok-gelok kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ini adalah gambaran pedih tentang hukuman bagi pelaku ghibah di akhirat kelak. Lalu, bagaimana implementasi ghibah ini di media sosial? Di dunia maya, ghibah bisa jauh lebih masif dan dampaknya lebih luas. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa status atau postingan yang menjelek-jelekan seseorang. Meskipun tidak menyebut nama langsung, tapi dengan seri-seri yang jelas. Bisa juga dengan ikut berkomentar negatif atau menyebarkan aib di kolom komentar. Bahkan dalam pesan pribadi atau grup chat yang seringkali dianggap aman karena hanya kita-kita saja, padahal hukumnya sama saja dengan ghibah di dunia nyata. Lebih parah lagi, menyebarkan screenshot atau rekaman percakapan pribadi seseorang. Ini dosanya double, ghibah dan juga melanggar privasi. Ingat ya, media sosial itu ibarat majelis yang sangat luas. Satu ketikan atau satu share bisa dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Dampaknya bisa menghancurkan reputasi seseorang, menyulut permusuhan, dan merusak ukhuwah Islamiyah. Sahabat sekalian, dosa ghibah ini tidak main-main. Ada konsekuensi di dunia dan juga di akhirat. Di dunia, ia bisa merusak persaudaraan, menimbulkan kebencian, dan menjauhkan keberkahan. Orang yang suka ghibah juga biasanya akan dijauhi di akhirat. Seperti perumpamaan dalam Al-Quran, dosa ghibah itu sangat keji. Ia bisa mengikis pahala amal kebaikan kita dan bahkan memindahkan dosa orang yang gegabah kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan, kita sudah susah payah beramal, pahalanya pindah ke orang lain karena lisan kita yang tidak terjaga. Lalu, apakah ada kondisi di mana kita boleh membicarakan orang lain yang secara zahir tampak seperti ghibah tapi dibolehkan syariat? Ada.
Dan ini adalah pengecualian yang sangat ketat. Pertama, untuk melaporkan kezaliman kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau hakim, demi mencari keadilan. Kedua, saat meminta fatwa atau nasihat kepada ulama, di mana kita perlu menjelaskan perilaku orang lain yang terkait masalah tersebut, namun sebisa mungkin tetap anonim. Ketiga, untuk memperingatkan umat dari kejahatan atau kesalahan. Misalnya, ketika seorang ulama menjelaskan kesesatan suatu aliran demi menjaga kemaslahatan umat. Dan yang terakhir, untuk mengenalkan seseorang, seperti si A yang tinggi itu, jika tujuannya hanya identifikasi dan tidak ada maksud menjelekkan. Di luar pengecualian ini, pada dasarnya segala bentuk pembicaraan tentang orang lain yang tidak ia sukai jika disebutkan adalah ghibah. Jadi, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati agar kita terhindar dari ghibah. Di media sosial, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Pertama, filter sebelum posting atau komen. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Kedua, selalu ingat konsekuensinya. Perumpamaan memakan daging saudara yang sudah mati. Ketiga, sibukkan diri dengan introspeksi dan memperbaiki diri sendiri. Keempat, isi waktu dengan hal positif seperti membaca Al-Quran, berzikir, atau mencari ilmu. Kelima, jika melihat teman bergibah, ingatkanlah dengan cara yang baik. Dan yang terpenting, selalu berdoa kepada Allah agar lisan dan jari jemari kita senantiasa terjaga. Sahabat sekalian, media sosial adalah pisau bermata dua. Bisa menjadi sarana dakwah dan penyebar kebaikan, tapi juga bisa menjadi ladang dosa jika kita tidak berhati-hati. Mari kita jadikan media sosial sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menambah catatan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan dan hati kita dari ghibah, fitnah, dan segala ucapan yang tidak bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman dan keluarga, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian-kajian menarik lainnya. Berikan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Jazakumullah khairan. Katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.